Buya Hamka tahun 1963 pernah teriak. Islam tidak pernah diciptakan oleh manusia. Karena innan din indallahil titik, itu dia. Saya sering diundang kajian oleh mereka-mereka yang berkata liberal, kalau mereka-mereka yang berkata, banyaklah nggak usah disebut universitasnya, nanti udah tahu lah siapa dedengkot, biang keroknya nanti udah tahu. Ya. Coba, mereka sedang mengadakan apa? Seminar tentang agama samawi. Pernah dengar agama samawi? Agama samawi yaitu? Tuh. Lo fitnah Allah loh. Oh iya pernah dengar ya deh. Nggak tanggung-tanggung Allah difitnah. Yang ketiga, Allah pernah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat beragama A. Nasrani, B. Yahudi, C. Islam, D. Ateis. Islam. Oh, jadi Musa yang bawa Yahudi, Isa bawa Nasrani, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa Islam. Oh, beginikah? Begini? Kalau nggak begini salah, betul nggak? Kurikulum kita ngajarinnya begini, benar? Ini direkam nih, direkam. Bilangin sama presiden. Sekalian. Bilangin sama presiden, suruh cari menteri pendidikan yang benar. Loh, senokur keronya ini teori ini. Buya Hamka tahun 1963 pernah teriak bahwa ini nggak benar. Ini kalau di total, bilangan matematika. Ya. Ini kalau di total, ini berarti namanya agama samawi. Yaitu Yahudi, Nasrani, Islam. Samawi dari sama, langit. Agama dari langit, Yahudi dari langit. Yahudi dari langit. Allah turunkan Yahudi. Jawab loh. Jawab. Biar mencari menteri yang benar gitu loh. Maksudnya apa ini saudaraku? Maksudnya apa? Saya bersumpah demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan agama Yahudi. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah turunkan agama Nasrani. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah turunkan agama apapun. Apalagi Syiah. Ya apalagi Syiah gitu kan. Yang tua aja kagak, apalagi yang muda baru kemarin gitu kan. Nah, makanya akhirnya Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini disebut agama-agama Ibrahimi. Agama Ibrahimi itu adalah agama samawi. Sehingga ketika ditanya, ente yang di sana nggak bisa lihat tulisan aneh kan? Ada. Jangan suudon ente makanya gitu ya. Udah lihat kemari. Ya, lihat lagi. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Apa agama Ibrahim? Jawabannya apaan? Oh, Ibrahim agamanya tauhid. Ibrahim agamanya tauhid. Apa agama Ibrahim? Ibrahim agamanya Hanif. Ya, akhirnya apaan? Kaburlah tauhid anak-anak kita. Kemana anak-anak kita tauhidnya coba? Nggak jelas. Ibrahim dibilang agamanya Hanif. Maka KTP lo nggak ada, agama Hanif nggak ada, agama Tauhid nggak ada. Saudaraku lihat ke depan, ini celaka, ini masya Allah, ini dahsyat, dajalnya tuh dahsyat sekali. Halus banget mainnya, halusnya sampai kita merasa kayaknya nggak apa-apa. Tapi lihat dampaknya kepada anak-anak kita. Anak-anak kita menyangka Islam agama paling belakang diturunkan. Lihat, akhirnya apa? Dalam timeline of Abrahamic religions, ngerti nggak lo? Ya, nggak bisa nggak? Cuma sekali gue gak lupa ngomong apa tadi udah. Ya, dalam timeline Abrahamic religions, itu kelihatan tuh akhirnya. Oh, lihat
timelinenya. Lihat timelinenya. Ya. Ini kita gambar biar cepat aja. Set. Gitu ya. Ini 930 BC. Mulainya. Kalau yang benar. Lalu kemudian tap. Nah, ini 325 ya, century. Nggak usah Masehi. Lalu kemudian barulah mulai muncul ini. Ini ditulis 610. Nah, ini SM. Inilah yang disebut agama samawi. Lihat anak kita apa di pikiran anak kita? Oh, sama aja ya. Dari Tuhan semuanya. Ya udah kalau begitu Islam repot. Apalagi wudhunya, apalagi sholatnya. Ya udah yang seminggu sekali aja. Ya. Itu juga kalau ingat ya. Coba saudaraku, orang-orang yang pindah agama, enggak apa-apa. Orang-orang yang pindah agama diawali karena ini. Oh, semuanya sama aja. Semuanya dari Tuhan. Toh kembalinya kepada Tuhan. Sama aja. Lihat. Akhirnya apa? Islam pernah 98% di Indonesia. Ya, Islam pernah 98% di Indonesia. Pada awal masa Soekarno, menjelang Soeharto. Pak Soeharto kemudian 95, kita masih ingat diumumkan 95% zaman Pak Harto. Pak Harto turun 90% dengan keberhasilan KB. Ya, KB hebat, telah mensedikitkan jumlah umat Islam. Ya, yang masih pakai KB tobat loh. Beneran. Ya, karena orang lain nggak mau pakai sehingga jumlahnya banyak. Jangan sikat. Ya sikat ya Allah. Ya enggak. Bikin bangga Rasulullah dengan anak-anak yang banyak ya. Ya, hajar bleh ya. Baik. Nah, lalu kemudian Soeharto turun, SBY apa sekarang berapa tinggal? 83%. 83% aja dia udah berani kayak begitu. Ya, kita tinggal 83 dia udah berani kayak begitu. Nah, kalau 10 tahun lagi beraninya kayak apa? Sahabatku sekalian, yang menjadi tolok ukur sekarang ini adalah, nih, dialah Ibrahim, tokoh yang sangat dihormati oleh semua orang. Karena Allah Subhanahu wa taala telah titahkan beliau. Inni ja'iluka linnasi imaman. Al-Baqarah 124. Mari saya tulis sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa dia? Dia tokoh luar biasa. Tokoh yang sangat dihormati, digandrungi oleh semua orang. Karena titah Allah. Wa izibtala Ibrahim bi kalimatin fatamahunna. Qala berfirman Allah, inni ja'iluka linnasi imaman. Maka Allah telah memutuskan, aku telah menjadikan kau Ibrahim, ya, bagi linnas, bagi semua manusia, imam, pemimpin. Teman-teman sekalian, kalau Allah sudah titahkan begitu, jadi enggak? Jadi, enggak ada yang sanggup untuk menghalangi Allah. Maka Ibrahim bagi orang Yahudi sangat dihormati. Ibrahim dibilang apa? Santo Abram. Santo Abram, itu bagi mereka. Abram bagi Yahudi. Abram. Abun, bapak dalam bahasa Ibrani. Ram itu kasih. Ya, bapak yang penuh kasih, bapak yang penyayang. Kalau kita kasih fathah jadi apa? Harfu fathan jadi apa? Abraham. Ya. Kalau kita kasih kasroh, harfu jarin jadi apa? Ibrahim. Orangnya sama, dia juga. Ya, Yahudi memanggilnya Abram, bapak kasih sayang. Nasrani memanggilnya Abraham, bapak kasih sayang. Islam memanggilnya Ibrahim, bapak Rahim yang penuh kasih sayang. Hindu manggilnya apa? Brahman. Dewa manggilnya apa? Buddha.
Brahmana dipanggil dia Pak. Orangnya sama Didi juga. Orang Tanah Abang manggilnya Boim. Ya. Baik, saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ibrahim agamanya apa? Coba. Ibrahim agamanya apa? Demi Allah, tauhid itu sifat Islam yang mengesahkan Allah, bukan nama agama. Hanif itu sifat Islam yang lurus, bukan nama agama. Sedangkan Ibrahim udah disebut oleh Allah Muslim. Suratul Hajj ayat yang ke-78. Millati abikum Ibrahim wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Ikutin agama bapak kalian itu. Ibrahim. Wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Huwanya Ibrahim Allah. Wa huwa Allah sammakumul telah menyebut kalian. Wa Ibrahim juga. Wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Dan dia Allah telah menyebut kalian orang muslim sejak dahulu. Jadi ini Ibrahim, ini imam. Ibrahim itu muslim. Tuh, Ibrahim itu imam. Ibrahim itu muslim. Tuh. Dialah Ibrahim. Lalu kenapa kita katakan Hanif? Allah udah tahu, pasti akan bertanya. Pasti kalian akan bertanya. Dalam Al-Baqarah 140. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan au nasara. Allah udah tahu. Kenapa? Karena orang Yahudi mengklaim Ibrahim itu Yahudi. Orang Nasrani mengklaim Ibrahim itu Nasrani. Allah tanya, amtakuluna, apakah kalian mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishak, wa Yaqub, wal asbat dan seluruh anak cucunya itu kanuhu dan ada yang Yahudi. Au Nasara, ada yang Nasrani. A antum alamu amillah. Lu yang lebih tahu tuh Allah katanya. Sampai Allah bilang begitu. Itu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita buka lagi dalam surat 3 ayat yang ke-67 Allah katakan apa? Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Yahudi itu tidaklah Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani, akan tapi dia seorang yang muslim. Muslim, titik. Masih ada yang ragu apa agama Ibrahim di ruangan ini? Sampaikan pada anak-anakmu. Sampaikan kepada Pak Guru, sampaikan pada Bu Guru. Ya, sampaikan. Pak, Bu, jangan ajarin anak saya agama Ibrahim itu Hanif. Jangan ajarin agama Musa itu Yahudi. Ibu ngerti nggak? Gituin. Kapan Yahudi mulai ada? Kapan Musa hidup? Ibu ngerti nggak? Musa hidup tahun 1420 sebelum Masehi, Bu. Dan Yahudi baru muncul tahun 930 sebelum Masehi. 400 tahun setelah Musa wafat, baru muncul Yahudi. Bagaimana mungkin Musa yang bawa Yahudi? Jangan sampaikan kepada anak saya, Isa itu Kristen ya Bu, atau Nasrani ya. Isa wafat tahun 33 Masehi. Dan Nasrani baru muncul tahun 325. 300 tahun setelah Isa wafat, baru muncul Nasrani. Lantas ibu mau ngajarin, agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Betul salah? Betul, subhanallah. Masih ada di depan ku tulis. Masih ada. Millati abikum Ibrahim. Wahuwa sammakumul muslimina min qabl. Ikuti ayahmu Ibrahim. Wahuwa dia Allah sammakumul muslimina min qabl. Dan dia Allah telah menyebut kalian agama Islam, orang muslim sejak dahulu. Dan itu wasiat Ibrahim. Sekali lagi ayat terakhir. Ini mau kemana? Oh mau duduk sini, tafadhal, silahkan. Al-Baqarah 132. Ini ayat terakhir, dengerin. Kalau masih mengatakan Ibrahim itu Islam, bukan Islam, dengerin. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei anakku, Allah telah menentukan, menetapkan, memilihkan, memutuskan bagi kalian ini agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati melainkan dalam keadaan Islam. Jadi Islam
dibawa oleh Nabi Muhammad. Benar salah? Benar salah? Benar salah? Lo tahu nggak ada penceramah namanya Eca? Tahu? Eca PD. Islam itu tidak dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Islam itu mutlak indallah. Nabi Muhammad melanjutkan Islamnya yang dibawa oleh Nabi Isa dan menyempurnakan risalahnya. Nabi Isa melanjutkan risalah Nabi Yahya dan menyempurnakan di masa Isa. Nabi Yahya melanjutkan risalah Zakaria. Nabi Zakaria melanjutkan risalah Sulaiman. Sulaiman melanjutkan risalah Daud. Daud melanjutkan risalah Zakaria Musa ya. Kemudian Daud melanjutkan risalah Talut. Talut melanjutkan risalah Musa. Musa melanjutkan risalah Syuaib. Syuaib melanjutkan risalah Yusuf. Yusuf melanjutkan risalah Yakub. Yakub melanjutkan risalah Ishak. Ishak melanjutkan risalah Ismail. Ismail melanjutkan risalah Ibrahim. Ibrahim melanjutkan risalah Musa. Nuh melanjutkan risalah Adam. Kenapa? Karena Islam tidak pernah diciptakan oleh manusia. Karena innan din indallahil titik. Itu dia.